Mbak tadi denger ini nggak? Kenapa Mbak? Baik Ibu, berarti langsung dimulai dari kelompok 9 aja ya Ibu. Oh ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sri Indah Nikensari SIMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Digital. Perkenalkan kami dari kelompok 9 beranggota Andini Tiara Putri, Fadia Kanza Salva, Kofilia Safira, Mutiara Izati, Putri Namira Bintoro izin menyampaikan bisnis plan hasil kelompok kami. Yaitu pertama ada key partner, terdapat partner place yaitu bersama seller dari Shopee, yaitu dari partner marketplace Shopee. Lalu ada supplier, yaitu karena kita sebagai reseller, jadi perlu untuk mencari banyak channel seller yang murah dan berkualitas. Lalu dropshipper, yaitu dipesan pesanannya hanya pada saat memesan. Lalu influencer dan jasa antar barang untuk mengirimkan barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada key activities. Nah, dari kita itu yang pertama kita beli jewelry di marketplace dengan kualitas premium dan harga yang terjangkau. Terus mendistribusikan dan mempromosikan produk kita. Lalu kita juga harus mastiin produk selalu berkualitas dan aman hingga ke tangan konsumen. Lalu untuk key resources-nya itu yang pertama terdapat supplier yang menyediakan barang dengan kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Lalu produk terbuat dari bahan dasar titanium yang tidak mudah berkarat, desain yang kreatif dan inovatif untuk menarik pelanggan, lalu strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan potensial dan meningkatkan kesadaran merek. Lalu ada transportasi yang murah dan mudah. Lalu untuk cost structure-nya itu yang pertama ada fixed cost, biaya tetap. Yang pertama itu biaya untuk membeli jewelry-nya. Lalu yang kedua ada variable cost atau biaya yang akan naik turun tergantung pembelian. Itu biaya pengemasan packaging dan biaya distribusi dan pemasaran. Oke, selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, harganya terjangkau, mulai dari 20.000 sampai 40.000. Yang kedua, menjual berbagai macam aksesoris berupa cincin, kalung, gelang, dan anting. Yang ketiga, pengirimannya cepat dan tepat waktu. Yang keempat, jaminan keselamatan barang. Yang kelima, pembayarannya bisa melalui tunai maupun transfer. Bisa melalui Shopify, OVO, GoPay, Dana, QRIS, dan lain-lain. Yang keenam, ongkos kirimnya terjangkau. Yang ketujuh, sistem transparansi pelacakan pengiriman. Lalu selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama, kerjasama dengan e-commerce lain. Yang kedua, penawaran umum perdana. Yang ketiga, pendapatan jasa pengiriman barang. Dan yang terakhir ada pendapatan penjualan produk. Nah, selanjutnya ada channel. Di sini kita ada websitenya. Ada Instagramnya staffistap.9, ada Shopee, TikTok Shop, dan WhatsApp. Lalu ada customer relationship. Di sini kita bakal memberikan gratis ongkir dengan minimal pembelian 5 barang. Terus juga kita memiliki cashback di hari spesial Staffistap. Lalu konsumen juga kita kasih kesempatan untuk mereturn barang apabila barang itu tidak sesuai. Lalu ada juga customer segment. Nah, kita itu punya customer segment dari wanita, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Terus lokasinya itu di Jakarta Timur dan sekitarnya. Terus
produk kita ini juga cocok untuk pelanggan dengan berbagai tingkat pendapatan seperti menengah ke bawah, menengah, atau menengah ke atas. Terus pelanggan yang mengutamakan gaya modern atau tren terkini. Awalnya di ini ya, di tinggi. Baik, Ibu, ini untuk link websitenya. Nama toko kita itu Staffy Staff. Dan di sini kita punya slogan The Cutest Jewelry, di mana kita menjual eh, perhiasan yang lucu-lucu, seperti ada cincin, terus ada kalung, ada gelang, dan ada anting. Untuk range harganya itu kita dari 20.000 hingga 45.000. Dan kita bisa langsung di-connect ke Instagram kita. Nah, ini Instagramnya Ibu. Di sini itu kita menjual bisnis aksesoris, Ibu. Di sini kita menjual aksesoris Bu kayak cincin, gelang, kalung, anting. Itu semua bahannya dari titanium. Terus harganya juga dari 20.000 sampai 45.000. Makanya tadi saya bilang segmennya itu untuk seluruh pendapatan, maksudnya dari pendapatan menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk kelompok 10 bisa dilanjut saja. Oh, itu mati Pak. Bisa, Pak. Kalau mau jalan salah. Katanya nungguin Bang An kan? Ada.
Tolong operator ke BMC-nya dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu ekonomi kita, Profesor Dr. Sri Indah Kensari, dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membuat bisnis modal kanvas dan juga web e-commerce ya. Jadi kami bisnisnya itu mengenai ya di sini kami akan mempresentasikan BMC terlebih dahulu ya terkait dengan parfum yang kami buat, yaitu bernama No. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Izinkan saya untuk menjelaskan yang pertama itu key activities ya. Dalam mencapai aktivitas bisnis kita yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition adalah beberapa poin aktivitas yang akan kita laksanakan dalam bisnis model kanvas kita. Di antaranya itu yang pertama pengembangan produk. Ini untuk mengembangkan produk yang telah kita jual. Lalu yang kedua itu manajemen produksi. Manajemen produksi ini tujuannya untuk merencanakan atau organisasi arah tujuan dari kegiatan produksi kita. Lalu itu ada saluran distribusi. Saluran distribusi ini untuk mendistribusikan produk yang kita buat itu. Lalu ada pemasaran dan promosi untuk ya tentu saja untuk memasarkan dan mempromosikan produk kita. Lalu ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini adalah untuk analisis dan apa ya? Untuk membangun hubungan positif antara perusahaan dan pelanggan ya. Lalu yang selanjutnya itu kolaborasi dan dengan kemitraan. Lalu yang selanjutnya itu analisis dan wawasan data. Ini adalah proses pengumpulan pembersihan informasi dari jumlah barang yang kita jual gitu. Lalu ada selanjutnya itu membangun merek. Lalu yang selanjutnya itu ada selanjutnya itu key partner. Untuk mendukung bisnis ini kita membutuhkan partner kerja untuk membantu kita mencapai value proposition. Ada beberapa partner yang menjadi bagian dalam rencana bisnis kita. Yang pertama itu partner dalam supply bahan mentah wangian. Yang kedua untuk partner penyelenggara acara. Ini untuk promosi barang yang kita buat. Lalu itu selanjutnya itu reseller. Reseller ini untuk kita memberikan layanan kepada penjual yang lain untuk mereka selanjutnya menjual barang-barang kita. Lalu selanjutnya itu key resource. Untuk mengembangkan aset yang kita miliki, dibutuhkan sumber daya bisnis yang tepat. Di antaranya itu yang pertama fasilitas manufaktur atau fasilitas untuk memproduksi barang produk yang kita miliki. Lalu yang kedua itu manajemen rantai pasokan. Ini untuk apa namanya? Mendapatkan
suplai bahan mentah untuk produk kita. Lalu yang ketiga itu penelitian dan pengembangan. Ini dan yang keempat itu tenaga kerja terampil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, parfum kita ini wanginya tahan lama. Yang kedua, produk parfum kita ini memiliki banyak varian parfum dengan aroma-aroma yang terbaik. Yang terakhir, kemasannya pun unik dengan berbagai macam ukuran sesuai produk yang dibeli. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, kita terdapat di platform chat seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Yang kedua, bundling produk. Terkait beberapa produk ada yang bundling. Yang ketiga, terdapat kupon diskon juga. Dan yang terakhir, terdapat freebies. Kemudian ada channel, kita ada website seperti yang bisa dilihat. Dan juga terdapat di e-commerce dengan fitur-fitur seperti kita melakukan live stream seperti di Shopee dan juga TikTok. Yang terakhir ada sosial media yang terdapat di TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Oke, selanjutnya segmentasi dari pelanggan, di mana eh, ini tuh dikhususkan untuk masyarakat berusia 18 sampai 30 tahun, baik pria maupun wanita, karena ini parfum yang kesannya eksklusif dengan harga yang terjangkau. Untuk selanjutnya, cost structure, yang pertama itu ada tentunya biaya bahan baku pembuatan parfum itu sendiri, kemudian ada biaya manufaktur, yang ketiga ada biaya penelitian dan pengembangan. Kita membayar eh, peneliti untuk mengembangkan varian-varian terbaru dari parfum kami. Selanjutnya ada biaya pemasaran dan promosi, eh, biaya bagaimana caranya supaya eh, produk kita ini dikenal dan dijangkau oleh seluruh masyarakat. Yang terakhir tentunya ada biaya distribusi dari eh, parfum kita. Selanjutnya ada revenue stream. Untuk arus pendapatan yang pertama tentu saja dari penjualan parfum itu sendiri. Kemudian ada pelayanan konsultasi aroma di mana di web yang nanti akan dijelaskan itu ada layanan yang disediakan oleh kita pada calon pelanggan untuk menentukan eh, parfum yang cocok menurut calon pelanggan, yang cocok dengan mereka gitu. Yang terakhir ada dari kemitraan. Selanjutnya akan ditampilkan webnya. Oke, operator bisa tampilkan. Ya, Ibu, untuk kekuatan bisnisnya mungkin masih dalam proses sih, belum ada.
Salam. Halo. Oke. Ju, tolong website Ju belum ditampilin. Ini websitenya yang udah jadi atau yang Yang udah jadi. nah ini nih kelihatan nggak? Oh, enggak. Ibu. Mungkin untuk pertanyaan dari kekuatan dari bisnis itu bisa kami jawab. Adapun untuk produknya itu kita menamakan Fire Parfum. Kalau misalnya nama produk ini diambil dari salah satu judul yang gampang. Jadi Air Parfum ini inovasi baru dan juga parfum yang memukau gitu. Memiliki beberapa produk dan ada juga beberapa model produk yang limited edition. Nah, ini terkait penjelasan di produk kami, inovasi terbaru sampai melainkan pengalaman dan kawan. Adapun untuk di bagian sini, ini adalah parfum yang bakal kita promosikan ataupun kita tawarkan kepada. Nah, ini ada parfum yang untuk cowok, yang ini untuk eh, laki-laki dan perempuan. Kalau ini khusus untuk perempuan. Dan untuk ini kita limited edition, edisi. Adapun untuk eh, adapun untuk ini adalah nama produk dan ini bisa dibilang sebagai eh, jargon ataupun Tagline. tagline ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa produk kita nih. Nah, ada beberapa produk yang ini dikhususkan untuk cewek, ini untuk cowok. Kalau ini untuk cowok dan ini untuk cewek dan ini ada harganya ukuran 100 mili, 20 mili, ada parfumnya apa. Terus kalau misalnya untuk para customer mau konsultasi bau yang mereka inginkan bisa banget untuk pencet di bagian konsultasi buat sekarang. Nah, ini ada produk terbaru yang ini adalah beberapa produk baru dan ini ada bestsellernya dan ini ada pilihan dari kami terhadap customer dan juga ada diskon akhir tahun. Oh, varian. Eh, ini kalau misalnya penjual, ini ada nomor, terus ada juga lewat email. Ini untuk jadwalkan konsultasinya dari jam dari Kamis sampai Jumat jam 9 jam 8 dan di hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 6. Ini untuk beberapa produk yang apa ya paling kayak iklan. Terus ini kita menaruh alamatnya dekat Universitas Jakarta. Ini ada beberapa layanan customer yang menikmati produk kalau misalnya emang ini bakal kita perjualbelikan. Ini, ini kita menjelaskan tentang produk ini awal mula produk ini dan juga bestseller dari
produk kita. Ada 6 halaman. Terus untuk testimoni ada beberapa orang, ini testimoninya random ya, bukan testimoni, tapi kita ngambil dari oh ya, untuk logonya ya. Logonya itu yang ini, itu kita bikinnya di Canva. Ini marketing masyarakat ya. Terus ini foto-fotonya itu, foto-foto yang ada di webnya itu kita ambil dari Canva juga. Awalnya logonya itu mau pakai yang ini, cuman kelihatannya kurang profesional, kurang luxury gitu untuk produk parfum. Terus ini juga ada beberapa foto yang kita pakai buat promosi di web. Nah, ini untuk foto kemarin itu. Dan ini untuk yang headline ada beberapa. Dan ini untuk kan Oke, mungkin itu saja Bu dan teman-teman hasil dari presentasi kita mengenai e-commerce tentang Noir Parfum. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Niken dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 izin menyampaikan hasil kerja kami mengenai tentang BMC dan juga website e-commerce yang telah kami buat. Nah, usaha yang kami buat ini merupakan usaha cemilan kering gitu, pedas. Untuk key partnersnya sendiri itu yang pertama pemasok snack ringan. Lalu yang kedua itu toko-toko snack dan juga kantin UNJ. Lalu yang ketiga itu mahasiswa danusan dan yang terakhir layanan pengiriman untuk penjualan online. Nah, untuk key activities-nya sendiri, yang pertama itu yang pasti memproduksi pembuatan snack, lalu melakukan survei terhadap toko pemasok, lalu mempertahankan kualitas cemilan, lalu melakukan promosi dan distribusi, dan yang terakhir melakukan pengembangan dan pemeliharaan platform e-commerce. Untuk key resources-nya sendiri, yang pertama itu tenaga kerja untuk membuat snacknya, lalu yang kedua itu kemasan yang menarik, dan yang terakhir jenis snack yang beragam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada channel. Yang pertama itu toko fisik, lalu yang kedua penjualan online melalui situs website dan platform e-commerce. Yang ketiga mitra toko kelontong atau minimarket. Selanjutnya itu ada customer segment. Yang pertama mahasiswa dan pekerja yang mencari cemilan pedas saat istirahat. Lalu yang kedua pencinta makanan pedas dari berbagai usia. Yang terakhir yaitu orang-orang yang senang ngemil. Lalu value proposition yang pertama, snack pedas berkualitas tinggi dengan berbagai varian rasa. Yang kedua, semua bahan yang digunakan halal dan tanpa bahan pengawet. Lalu yang ketiga, terjamin renyahnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Selanjutnya revenue stream-nya yang pertama penjualan toko langsung, lalu pendapatan dari penjualan online dan pengiriman, yang terakhir keuntungan dari paket promo, diskon, dan penjualan. Selanjutnya customer relationship-nya ada interaksi personal yaitu melayani pelangganan yang ramah, lalu program loyalitas dan diskon untuk pelanggan setia. Selanjutnya pemasaran interaktif yaitu aktif di media sosial dengan promosi dan konten menarik dan pengumpulan testimoni pelanggan. Yang terakhir cost restruct, yang pertama biaya produksi, lalu biaya peralatan, dan yang terakhir biaya distribusi dan pemasaran baik toko online maupun offline. Baik, selanjutnya ke website. Nah, di sini nama tokonya itu Cimilan Ridikali, yang mana Ridikali itu singkatan dari kita berempat, ada Putri, Audi, Vika, dan Lia. Nah, di sini Cimilan Ridikali itu menjual berbagai cemilan pedas, asin, dan gurih, yang mana produknya itu ada basreng, keripik kaca, mie lidi, kerupuk seblak, dan keripik pangsit. Nah, di sini customer itu bisa memilih mau yang 0,5 kilo dan 1 kilo, yang mana 0,5 kilo itu harganya 30.000 dan yang 1 kilo itu ada 60.000. Selanjutnya, customer juga bisa memesan secara online dari website ini, bisa memilih mau ke tokonya langsung ataupun diantarin ke alamat customernya. Di sini customer bisa memilih produk yang mana, ataupun bisa langsung ke link WhatsApp yang mana udah kita letakkan link di sini, bisa lanjut ke WhatsApp toko kita. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 11. Saya serahkan ke PJ. Baik Ibu, sekiranya dari PEA sudah semua kelompok yang presentasi. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Boleh Terima kasih ya. Bu.